Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini aku akan bercerita tentang asal-usul keluarga dari tokoh paling mulia di muka bumi ini. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini serta subscribe channel ini untuk menantikan update video selanjutnya. Bagaimana? Sudah? Sudah? Oke, terima kasih dan ayo kita masuk ke pembahasannya. Semuanya dimulai dari kota Mekah. Di kota Mekah terdapat seseorang yang bernama Qusay bin Kilab. Ia merupakan salah satu keturunan dari suku Fihr. Nah, Fihr ini teman-teman merupakan nama lain dari suku Quraisy. Pada saat itu, seseorang di negeri Arab akan diberikan nama dari sukunya apabila ia memiliki kelebihan, baik secara fisiknya, kekayaannya, keilmuannya, wah segala-galanya dah pokoknya. Jauh sekali di masa setelah Nabi Ismail alaihissalam dan keturunannya di suku Jurhum, terdapat seseorang yang sangat menonjol sesuai dengan kriteria yang telah aku paparkan tadi. Siapa? Iya betul, dia adalah Qusay bin Kilab. Penduduk asli dari kota Mekah sebenarnya adalah suku Jurhum yang bergabung bersama dengan Ibu Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka semuanya hidup dan bermasyarakat bertahun-tahun lamanya. Sampai suatu ketika datanglah suatu suku dari negeri Arab yang berusaha untuk merebut Mekah dan berhasil. Siapa suku tersebut? Suku tersebut adalah suku Khuza'ah. Khuza'ah saat itu dipimpin oleh seseorang bernama Amru bin Luhai. Di kepemimpinannya, Amru bin Luhai mulai memasukkan beberapa pengaruh. Salah satunya adalah mulai membawa patung masuk ke Mekah. Ketika suku Khuza'ah berhasil masuk, mereka berhasil memimpin selama kurang lebih 500 tahun lamanya. Waktu mulai berlalu dan kita kembali di mana Qusay bin Kilab hidup. Ia menyadari satu hal tentang bagaimana bisa ya kota Mekah yang tadinya dikuasai oleh sukunya yaitu suku Jurhum dan kakeknya Nabi Ismail alaihissalam bisa direbut. Sampai suatu ketika Qusay bin Kilab berusaha untuk memperbaiki ekonominya dengan cara berbisnis, berdagang, hingga ia dapat dikatakan sebagai seorang yang kaya raya. Jadi mulai naik nih taraf hidupnya. Di sisi yang lain, Mekah saat itu dipimpin oleh seorang raja dari suku Khuza'ah tentu saja bernama Khulail. Khulail sendiri memiliki seorang anak perempuan yang cantiknya itu pokoknya bikin Rhoma Irama nyanyi bunga desa yang ku cinta. Qusay bin Kilab dengan keberaniannya kemudian datang dan melamar anak raja tersebut. Ia berhasil mewujudkan keinginannya itu dengan alasan ya tentu saja Qusay bin Kilab sudah sangat kaya raya, memiliki kedudukan dan menjadi seseorang yang dihormati di Mekah. Padahal selama ini teman-teman, kalau ada suku Jurhum yang bermaksud melamar suku Khuza'ah, itu ibaratnya apa? Roti buayanya belum masuk, buahnya sudah kabur gitu. Janur kuning belum melengkung, sudah dipelengkungin sama orang lain, istilahnya begitu. Jadi gitu ya, pada umumnya akan ditolak karena adanya persaingan di antara mereka nih. Mereka tuh sebenarnya berbaur dalam berbagai hal seperti berdagang, bertransaksi. Hanya saja untuk menikah kayaknya nggak dulu deh gitu. Maka Qusay bin Kilab menjadi orang pertama yang diterima untuk menikah. Dan diterimanya nggak main-main teman-teman. Langsung oleh Khulail yang merupakan kepala suku Khuza'ah sekaligus raja dari Mekah. Setelah menikah, Qusay langsung mencerminkan pribadi yang baik seperti patuh. Dia juga kerap membantu mertuanya yang seorang raja dan seterusnya sampai mertuanya meninggal dunia. Sesaat setelah mertuanya meninggal, Qusay teringat kembali dengan misinya tentang leluhurnya yang merupakan raja-raja Mekah. Kemudian ia mulai memberitahu penduduk Mekah dan menobatkan dirinya menjadi raja di Mekah, menggantikan mertuanya. Tapi ya tentu saja usahanya tidak akan mulus karena orang-orang dari suku Khuza'ah mulai menolak dan mulai bertanya, sampean niki sopo? Ibaratnya gitu, bagaimana bisa kamu menjadi raja untuk kami?
Mereka beranggapan bahwa raja harusnya dari suku Khuza'ah, bukan dari suku Jurhum. Anggapan inilah yang akhirnya membawa mereka pada perseteruan sengit. Sampai pada akhirnya Qusay meminta bantuan, meminta pertolongan dari orang-orang suku Jurhum. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Orang-orang dari suku Khuza'ah juga mulai berkumpul hingga peperangan yang besar di Mekah tidak bisa dihindarkan. Jadi karena udah banyak korban, yuk kita sepakat aja untuk mencari jalan keluar. Jalan keluar yang mereka pilih adalah mencari seseorang yang dianggap mampu menjadi seorang penengah, yang menjadi hukum dan menjelaskan siapa nih yang patut, yang pantas memimpin Mekah. Kemudian mereka mulai bersepakat untuk menunjuk seseorang yang pada saat itu dituakan. Orang tersebut bernama Ya'mur bin Auf. Ya'mur bin Auf berhasil dipilih oleh orang-orang Quraisy dan kemudian diambil sumpah dengan nama Allah. Jadi jangan heran ya teman-teman, sebenarnya pada saat itu mereka itu menyembah Allah SWT. Hanya saja mereka itu menyekutukannya dengan berhala atau patung-patung. Nah kembali nih, mereka bersepakat apapun keputusan yang telah dibuat oleh Ya'mur bin Auf ini harus diterima dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ia kemudian datang dan mendudukkan Qusay serta anak-anak dari Khulail. Lalu Ya'mur mulai bertanya, "Wahai Qusay, apa alasan kamu membentuk pasukan dan berusaha merebut Mekah dari keturunan mertuamu ini? Apa alasannya?" Maka saat itu Qusay mulai menjawab, "Semua kita tahu, Mekah dulunya berasal dari kakek saya yang bernama Ismail. Dan Ismail adalah seorang nabi. Ismail kemudian menikahi anak dari kepala suku Jurhum. Dan itu menjadi turunan kami. Kami yang mulai membentuk komunitas di Mekah. Kami yang membentuk ekonominya. Dan kami juga yang telah membangun Ka'bah." Saat itu Qusay mulai menjelaskan semuanya. Di sisi yang lain, setelah Qusay menjelaskan semuanya, anak-anak dari Khulail atau suku Khuza'ah hanya bisa terdiam nih, nggak bisa berargumen satu patah kata pun. Karena mereka menyadari apa yang telah disampaikan Qusay itu adalah sebuah kebenaran. Yang perlu disadari adalah satu hal, suku Khuza'ah hanya datang dengan membawa pasukan, memerangi orang-orang Mekah, kemudian menguasainya. Melihat keadaan tersebut, kemudian Ya'mur mulai mengambil sebuah keputusan yang mengatakan bahwa keputusannya mutlak. Seluruh Mekah, kerajaannya, kekuasaannya, kepengurusan jemaah hajinya, dan kepengurusan Ka'bahnya, semuanya untuk Qusay bin Kilab. Maka dengan hasil keputusan inilah Qusay bin Kilab kemudian menjadi raja bagi Mekah. Pada saat itu juga kerajaan yang hilang selama 500 tahun tadi yang diambil oleh Khuza'ah dari keturunan suku Jurhum kembali. Pada saat itu Qusay mulai mengembangkan berbagai hal di Mekah. Salah satunya adalah dengan membangun sebuah bangunan yang beramat megah, sangat gede pokoknya. Namanya itu adalah Darun Nadwah. Pada hakikatnya Darun Nadwah ini merupakan tempat multifungsi. Tempat itu sering digunakan untuk pertemuan orang-orang besar di Mekah dan untuk menyambut tamu dari luar. Sampai-sampai Qusay saat itu membuat sebuah aturan yang cukup mencengangkan, yaitu siapapun orang-orang dari Mekah yang hendak menikah, maka ia harus menikah di Darun Nadwah. Bahkan jika ada anak yang baru lahir nih, gitu ya, maka harus segera langsung dibawa ke Darun Nadwah. Pokoknya keren banget deh Darun Nadwah ini. Hingga pada akhirnya Qusay bin Kilab mulai menua. Ia mulai memikirkan nih tentang siapakah yang akan menjadi penerusnya. Di antara banyaknya anak Qusay, ada dua orang yang sangat menonjol, yaitu anak pertamanya yang bernama Abduddar dan anak keduanya yang bernama Abdul Manaf. Pada saat itu sebenarnya Abduddar ini dianggap lemah secara fisik. Ia juga tidak memiliki keterampilan maupun keahlian, sehingga dianggap tidak punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat Mekah. Tapi teman-teman, di sisi yang lain Abdul Manaf dianggap berbeda dan sangat menonjol. Ia punya suara di kalangan penduduk Mekah. Selain itu juga ia dikenal sebagai pedagang yang sangat sukses. Pokoknya serba cuan lah.
Hingga pada akhirnya Qusay merasa ia akan meninggal dan mulai menulis sebuah surat yang berisi sebuah keputusan bahwa kalau saya meninggal, maka semua kerajaan, semua kepengurusan Ka'bah dan jemaah haji akan jatuh ke tangan Abdudar. Setelah sesaat Qusay meninggal dan keluarganya menemukan surat tersebut, maka seluruh keluarga patuh dengan keputusan sang raja. Waktu kemudian berjalan hingga sampai saatnya Abdudar juga telah meninggal dunia. Pada saat itu, sebenarnya anak-anak dari Abdudar berupaya untuk melanjutkan kekuasaan dari ayahnya. Namun keturunan dari Abdul Manaf tidak setuju. Nanti dulu bos. Mereka menganggap bahwa Abdudar itu dipilih oleh kakeknya dulu hanya karena Abdudar tidak memiliki kedudukan. Makanya diangkat menjadi raja supaya punya kedudukan dan dipandang tidak sebelah mata oleh masyarakat Mekah. Maka mereka beranggapan bahwa sudah tiba saatnya sekarang harus dibagi secara merata. Dengan situasi yang sangat chaos tersebut, hampir saja mereka terlibat peperangan. Kemudian mereka bersepakat untuk mengambil hakim dan keputusannya adalah dibagi. Keturunan dari Abdudar mengurus keperluan Ka'bah dan Darun Nadwah, sedangkan keturunan dari Abdul Manaf mengurus jemaah haji. Kisahnya berlanjut sampai ada seorang dari anak Abdul Manaf yang bernama Hashim. Kemudian Hashim mempunyai anak bernama Syaibah. Waktu kembali berjalan sampai suatu ketika Hashim meninggal dunia. Kemudian Syaibah mengikuti ibunya untuk pulang ke perkampungan ibunya. Sampai suatu ketika ada saudaranya Hashim yang bernama Muthalib datang menuju kepada Syaibah dan mulai berkata pada ibunya, "Ini Hashim sudah meninggal, tapi anak ini adalah keturunan Qusay bin Kilab. Ia tidak boleh ditinggalkan di perkampungan ini. Lebih baik ikut dengan saya ke Mekah. Siapa tahu nanti ia akan memiliki kedudukan di tengah-tengah kota Mekah." Ibunya sempat menolak dan ibunya menyerahkan keputusan kepada Syaibah untuk menentukan ingin ikut ibunya atau pamannya. Pada saat itu, jawaban yang dikeluarkan oleh Syaibah mengejutkan, yaitu memilih untuk ikut dengan pamannya. Kemudian mereka berdua mulai pergi menuju kota Mekah. Pada saat itu, Muthalib membonceng Syaibah dengan untanya. Muthalib dikenal sebagai seorang yang gemar membeli budak. Nah, alasan inilah di sisi yang lain, orang-orang dari Mekah itu mulai melihat dan mengatakan, Muthalib baru membeli budak. Budak itu ada di belakangnya. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan Abdul Muthalib atau budaknya Muthalib. Nah, Abdul Muthalib kemudian mempunyai anak dan salah satu nama dari anaknya adalah Abdullah yang nantinya akan mempunyai anak yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita sudah sampai pada Nabi Muhammad SAW. Untuk itu video ini sementara berakhir di sini.